Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, sudah cukup lama ya teman-teman. Sudah cukup lama saya amati di Indonesia ini teman-teman, adanya paham-paham liberal yang dibunyikan dan disuarakan oleh tokoh-tokoh liberal yang tujuannya untuk mengubah hukum-hukum yang ada di dalam agama kita Islam. Salah satunya teman-teman adalah seorang tokoh yang bergelar Habib Kribo, Habib Zain Assegaf. Marganya Assegaf nih teman-teman. Diyakini oleh sebagian umat Islam bahwa dia ini adalah zuriyah ataupun cicit dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di video ini teman-teman, dia menyatakan bahwa jilbab itu bukanlah suatu kewajiban. Na'udzubillah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kemarin sempat viral ya teman-teman, sempat viral bahwa adanya aturan yang memerintahkan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih kita atau paskibraka harus melepaskan jilbabnya. Jadi kalau ada paskibraka yang menggunakan jilbab, wajib untuk membuka jilbabnya teman-teman. Meskipun peraturan ini teman-teman sudah diubah dan yang membuat peraturannya sudah meminta maaf teman-teman. Namun polemik tentang jilbab ini teman-teman kembali diangkat dan kembali viral. Bahkan TV One pun juga mengangkat dan mengundang salah seorang tokoh liberal yang saya sebutkan tadi, yakni Habib Kribo teman-teman. Coba teman-teman bayangkan seorang Habib yang diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi menyatakan bahwa jilbab itu hukumnya tidak wajib. Na'udzubillah. Karena jilbab. Apa sih seorang jilbab ini harus? Saya juga ingin meluruskan. Loh, dia ingin meluruskan loh katanya teman-teman. Jadi selama ini yang kita yakini bahwa menutup aurat bagi perempuan dengan menggunakan jilbab itu hukumnya wajib, menurut si Kribo ini teman-teman, kita ini semuanya sesat, salah, dan dia ingin meluruskan bahwa keyakinan kita selama ini salah, meyakini bahwa jilbab itu hukumnya wajib. Loh, luar biasa ini si Kribo. Pandangan Islam, ini karena apa? Masih menganggap, maaf, saya mungkin beda di sini ya, dan berapa banyak ulama yang tidak mengatakan jilbab itu wajib. Karena menganggap jilbab itu wajib, dianggap sesuatu yang melanggar ini menggugat Tuhan. Loh, siapa yang memiliki keyakinan seperti ini? Kalau kita berbicara agama teman-teman, maka kita harus tunduk kepada dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan para ulama-ulama yang menjelaskannya kepada kita semua, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, ulama mana yang diyakini oleh si Kribo ini, teman-teman, yang menyatakan bahwa tidak wajib menggunakan jilbab? Sekarang kita lihat dalilnya, teman-teman. Pertama, kita akan lihat dalil dari dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat ini teman-teman, sudah sangat jelas sekali bahwa jilbab ini adalah perintah dari Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi beserta dengan wanita-wanita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menggunakan jilbab. Bunyinya perintah. Maka ini adalah suatu kewajiban yang harus kita taati. Kalau kita tidak taati, maka sama halnya kita mendurhakai Allah. Tentu saja kita akan mendapatkan dosa. Masih banyak dalilnya teman-teman. Bukan hanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab saja teman-teman. Nah di sini teman-teman dapat saksikan di gambar ini teman-teman, agar teman-teman mudah memahami. Yang pertama dalilnya
perintah menggunakan jilbab atau menutup aurat bagi perempuan-perempuan yang beragama Islam. Yang pertama, Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, teman-teman, Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Juga ada di dalam hadis, teman-teman, hadis riwayat Abu Daud nomor 3580. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dari Ummu Salamah, teman-teman. Jadi jilbab ini adalah suatu kewajiban, bukan suatu anjuran, apalagi jika dikatakan jilbab ini adalah suatu kebudayaan. Jadi Habib Kribo ini sangat lemah hujahnya. Coba tunjukkan apa hujah ataupun dalil dari Habib Kribo ini yang menyatakan bahwa jilbab ini hukumnya tidak wajib. Tadi di video, teman-teman, dia juga menyatakan bahwa ada ulama yang menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ulama salaf mana? Ulama salaf mana yang menyatakan bahwa jilbab ini tidak wajib? Sekarang, teman-teman, mari kita simak bagaimana menurut ulama 4 mazhab tentang masalah aurat yang harus ditutup. Nah, bagaimana? Yang pertama, dari mazhab Hanafi, teman-teman. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali batin dari kedua telapak tangannya. Tidak termasuk aurat. Yang dimaksud batin dari kedua telapak tangannya adalah di sini, teman-teman. Telapak tangan yang berada di dalam. Nah, ini yang tidak masuk aurat bagi mazhab Hanafi. Sedangkan di sini termasuk aurat. Kita lihat mazhab dari Syafi'i. Kita tahu bahwa di Indonesia ini, teman-teman, mayoritas bermazhabkan Syafi'i. Bagaimana pandangan Syafi'i? Aurat perempuan adalah seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Baik zahir maupun batin. Baik bagian luar maupun bagian dalam telapak tangannya. Nah, sekarang kita lihat mazhab Hambali. Aurat perempuan adalah seluruh badan, kecuali wajah. Selain wajah termasuk aurat. Nah, menurut mazhab Hambali ini lebih tegas lagi, teman-teman. Bahkan telapak tangan ini termasuk aurat di mazhabnya Hambali. Jadi ulama mana, teman-teman? Ulama mana yang dikatakan oleh si Kribo tadi bahwa tidak wajib menggunakan jilbab, teman-teman? Ulama mana? Bahkan dalam mazhab Maliki, teman-teman, itu diperinci lagi. Diperinci lagi tentang aurat-auratnya perempuan, teman-teman. Yang pertama, bagian yang sangat berat. Dan yang kedua, bagian yang terlarang, teman-teman. Akhirnya hilang akal sehat kita. Hilang akal sehat kita, teman-teman. Jadi, menurut si Kribo ini, bagi kita yang meyakini bahwa jilbab ini wajib hukumnya, hilang akal sehat kita. Na'udzubillah. Kita mengklaim semua ini nggak benar. Kan ini BPIP ini punya tanggung jawab dia terhadap ideologi Pancasila. Yang menyatukan negeri ini Pancasila, bukan agama. Jadi seolah-olah, teman-teman, si Kribo ini mencoba membenturkan antara Pancasila dengan agama. Ini tidak benar. Padahal di dalam Pancasila sendiri, teman-teman, pada butir pertamanya yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ideologi Pancasila, kita ini masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia itu diberi kewajiban untuk memiliki keyakinan bertuhan. Orang Islam memiliki keyakinan kepada Allah sebagai Rabb-nya. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Jadi, tidak ada paham-paham ateis yang boleh hidup di wilayah Indonesia ini. Karena ideologi Pancasila yang pertama sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin si Kribo ini, teman-teman, beranggapan bahwa umat Islam tidak paham toleransi. Padahal, jauh sebelum Pancasila ini ada, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama. Na'udzubillah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau boleh saya katakan, jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau mau lihat dari ayatnya. Tadi sudah kita lihat ayatnya, teman-teman. Sangat jelas sekali Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar Nabi kita memerintahkan istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, bahkan seluruh wanita-wanita mukmin untuk menggunakan jilbab. Jelas itu perintah Allah. Aneh nih orang, mengaku sebagai zuriat Nabi, tetapi tidak memahami hukum-hukum seperti jilbab. Hal yang sepele saja. Inilah kalau memahami agama dengan akalnya sendiri, teman-teman.
Oke, kita lanjutkan lagi. Itu kan hendaklah, itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau nggak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahami seperti payung. Kalau mau hujan, bawalah payung. Agama itu tidak harus dengan apa yang engkau pahami dengan kepala engkau. Tetapi agama ini agama dalil. Sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sudah dijelaskan dengan sangat sederhana sekali penjelasannya oleh para ulama-ulama fikih. Jadi, tidak dijelaskan dengan kepala sekribo ini, teman-teman. Kita harus tunduk kepada Al-Quran, sunnah ataupun hadis, dan ulama sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan dengan pemahaman kepala sekribo ini, teman-teman. Na'udzubillah. Rusak, teman-teman. Rusak agama ini kalau agama ini kita pahami dengan kepala kita sendiri-sendiri. Sekribo pemahamannya tentang ayat ini seperti ini. Orang lain, si A, memahami ayat ini dengan isi kepalanya sendiri. Berapa banyak kepala yang memahami ayat sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Akhirnya, Islam ini rusak. Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Hak orangnya. Luar biasa fitnahnya, teman-teman. Luar biasa. Dia menyatakan jilbab, sholat, puasa itu adalah kebutuhan personal. Tidak boleh seorang pun melakukan intervensi atau pemaksaan. Cucu Nabi seperti apa orang ini, teman-teman? Mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak memahami bagaimana ajaran dari Nabinya sendiri. Atau kakeknya sendiri, teman-teman. Hanya sekedar pengakuan. Jelas, di dalam agama kita, Nabi kita memerintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat pada umur 7 tahun. Kalau sampai batas umur 10 tahun, anak-anak kita tidak sholat, bahkan Nabi kita memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita, teman-teman. Jadi dia menyatakan tadi sekribo ini tidak boleh diintervensi, tidak boleh adanya paksaan. Subhanallah, sama halnya dia menentang ajaran kakeknya sendiri. Jadi inilah, teman-teman, inilah bahaya paham liberal, teman-teman. Sekribo ini tokoh liberal. Meskipun dia mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi di dalam kepalanya ini, teman-teman, sudah terinstal pemahaman liberal. Dan pemahamannya ini, teman-teman, ingin dia sebarkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita ini harus pintar-pintar, teman-teman. Jangan mentang-mentang bergelar Habib, mentang-mentang bergelar dia ini adalah zuriyah Nabi, ya kita telan mentah-mentah, ya nggak boleh, bodoh. Sangat banyak kan, selama ini kita saksikan Habib-Habib yang nyeleneh di luar sana yang sudah kita bahas, kisah-kisah kurafat yang mereka sampaikan, yang bertentangan dengan agama. Dan ini salah satunya lagi, sekribo, Habib liberal. Na'udzubillah. Oke lah, teman-teman. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.